Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yuqarribuna ilayka ya rabbal alamin. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa fa'alna ya rabbal alamin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pengajian kita tentang Sunan Imam Tirmizi. Kali ini kita masuk ke hadis ke berapa? Itu baru beli ya? 18. Beli berapa nih? 45 dapat diskon. Berapa diskon? 45%. 45%. Wabisana dinari dan Imam Tirmizi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi qala bab ma jaa fi karahiyati ma yastanja bihi. Betul tak? Bab karahiyati ma jaa fi karahiyati ma yastanja bihi. Qala haddatsana Hannan qala haddatsana Hafs bin Ghiyas an Dawud bin Abi Hind an Sya'bi an Alqamah an Abdullah bin Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tastanzu bil rawsi wala bil 'idham fa innahu zadu ikhwanikum minal jinn. Wa fil babi an Abi Hurairah wa Salman wa Jabir wa Ibn Umar. Qala Abu Isa wa qad rawa hadzal hadits Ismail bin Ibrahim wa ghairuhu an Dawud bin Abi Hind an Sya'bi an Alqamah an Abdullah annahu kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatal jinn al-hadits bi tulihi fa qala Sya'bi inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la tastanju bil rawsi wala bil 'idham fa innahu zadu ikhwanikum minal jinn. Wa ka'anna riwayat Ismail asahhu min riwayat Hafs bin Ghiyas. Qala Tirmizi wal 'amalu 'ala hadzal hadits 'inda ahli al-'ilm wa fil babi 'an Jabir wa Umar radhiyallahu anhuma. Ini bab pertama yang akan kita bahas pada malam ini, yaitu bab ma jaa fi karahiyati ma yustanja bihi. Bab tentang hadis yang diriwayatkan tentang sesuatu yang dimakruhkan untuk digunakan beristinja. Makruh di sini maksudnya tidak disukai, tidak boleh dijadikan alat untuk istinja. Itu bahasan kita. Bab ini berbicara tentang benda-benda apa saja yang tidak boleh digunakan dalam waktu istinja. Dalam bahasan yang lalu kita sudah bahas benda-benda apa yang boleh dijadikan alat untuk istinja, yaitu air. Lalu yang kedua batu. Kemudian kita telah jelaskan dikias dengan batu semua benda-benda yang mempunyai sifat batu, yaitu kering, keras, dan suci dan dapat mengangkat najis. Nah, pada bab berikutnya Imam Tirmizi ingin menjelaskan benda apa yang tak boleh dijadikan sebagai alat untuk istinja. Hadisnya qala haddatsana Hannan qala haddatsana Hafs bin Ghiyas an Dawud bin Abi Hind an Sya'bi an Alqamah an Abdullah bin Mas'ud. Sekali lagi kita akan biasa membahas tentang sanadnya terlebih dahulu. Haddatsana Hannan, kata Imam Tirmizi telah memberitahu kami oleh Hannan taqaddam. Sudah berapa kali kita lewat Hannan bin Sirri, imam ahli hadis di Kufah yang sampai sekarang bukunya masih ada, yaitu buku Kitab Zuhud. Imam Hannan bin Sirri masih ada. Dia seorang ulama, hafiz, thiqah, dan guru besarnya Imam Tirmizi. Berkali-kali Imam Tirmizi meriwayatkan hadis dari Hannan bin Sirri. Hannan dalam hadis ini dia berkata haddatsana Hafs bin Ghiyas. Hannan berkata
kami telah diberitahu oleh Hafiz Ibnu Ghiyas. Hafiz Ibnu Ghiyas siapa? Hafiz Ibnu Ghiyas Ibnu Talq An-Nakhai. Panggilannya Abu Umar Al-Kufi. Panggilannya Abu Umar, dan dia Al-Kufi, berarti orang Kufah. Qadhiha, bukan cuma orang Kufah, dia adalah qadhinya penduduk Kufah. Kadinya. Kadi zaman dahulu tak macam kadi zaman sekarang, apalagi di Singapura. Kadi cuma untuk nikahkan orang saja kan. Tapi qadhi zaman dahulu itu macam hakim. Macam hakim. Dia membahas semua permasalahan yang berkaitan dengan hukum, bukan cuma orang cerai, orang kawin. Nah, tapi semua bahasan dia tentang hukum dikembalikan kepada dia. Wa waliyal qadha bi Baghdad aidan. Dia sudah jadi kadi di Kufah, juga dia menjabat menjadi qadhi di Baghdad aidan, di kota Baghdad juga. Lahir tahun 117 dan wafat tahun 194. Pendapat ulama berkaitan tentang Hafiz Ibnu Ghiyas, kata ya Imam Yahya bin Ma'in, Hafiz Ibnu Ghiyas siqah. Ini Imam siqah, kata Yahya bin Ma'in. Qala Ahmad ibn Abdullah Al-Ajli siqah ma'munun faqih. Dia bukan cuma siqah, kata Al-Ajli, tapi juga ma'mun, dapat dipercaya. Faqih, ahli fikih juga. Wa kana waqi'un rubbama su'ila 'an syai' fa yaqul izhabu ila qadhina fas'aluhu. Imam Waqi' sendiri yang duduk dan tinggal di Kufah, seringkali dia kalau ditanya tentang hukum, kita pernah bahas tentang Imam Waqi' kan, imam ahli hadis, ahli fikih yang sangat besar, sampai Imam Syafi'i sendiri belajar sama dia. Tapi kalau seringkali ditanya tentang masalah hukum, dia berkata izhabu ila qadhina fas'alu. Tanya, pergi sana ke qadhi kita, ke hakim kita, tanya dia. Fa innahu kana syaikhan afifan musliman. Dia adalah seorang syekh afif yang tahu menjaga diri dan muslim. Ini menunjukkan kebesaran Imam Hafiz Ibnu Ghiyas, sampai Waqi' sendiri kalau tak tahu perintahkan orang untuk belajar ke Hafiz Ibnu Ghiyas. Qala Ali bin Husain bin Hibban wajadtu fi kitab Abi bi khatti yadihi qala Abu Zakaria yani Yahya bin Ma'in jami'u ma haddatsa bihi Hafs bin Ghiyas di Baghdad wal Kufah innama huwa hifzuh. Kata Yahya bin Ma'in, semua hadis yang diriwayatkan oleh Hafs bin Ghiyas di Kufah dan di Baghdad itu dia riwayatkan dari hafalannya. Walam yukhrij kitaban, dia tak menulis kitab. Katabu anhu salasata alafin atau arba'ata alafi hadisin min hifzi. Di Kufah dan Baghdad mereka mencatat 3.000 atau 4.000 hadis, semuanya disampaikan dengan hafalan tanpa kitab. Lihatkan, sekarang untuk 40 hadis saja kalau diriwayatkan dalam hafalan. Oh, susah. Zaman dahulu bukan cuma riwayatkan hadis dengan matanya saja, tapi sanadnya juga disebut 4.000. 3.000, 4.000. Tak pernah lihat kitab. Apa? Tapi itu dulu, sebelum dia jadi qadhi. Biasalah. Kita pernah bahas dulu ulama yang lain namanya Ibnu Lahi'ah kan? Abdullah bin Lahi'ah di Mesir. Ulama besar sangat. Jadi kemudian berubah hafalannya karena sesuatu. Syarif bin Abdullah Al-Qadhi kita juga dah lewat. Dulu hafalan hebat sebelum menjabat jadi qadhi. Setelah menjabat turun. Sebab administration membuat orang sibuk. Dulu hebat sangat hafal ribuan hadis. Setelah menjabat imam eksekutif, banyak hadis lupa semua. Tak ingat lagi sana, tak ingat lagi apa. Sibuk lah kita urus meeting, urus administration, keuangan, urus ini pulang pelangi sama si pulang. Allah. Nah begitu juga Hafiz Ibnu Ghiyas. Setelah dia menjadi qadhi, ulama kemudian menilai hafalannya mulai berkurang. Dan dia menjadi qadhinya pun bukan karena keinginan dia. Dia berkata,
wallahi